Oke, ternyata ada loh mobil yang nggak begitu terkenal pada awalnya, seenggaknya sampai ke generasi kedua, dan akhirnya digunakan oleh main karakter Fast and Furious, yaitu Paul Walker, yang berperan sebagai Brian O'Connor. Baru deh, tipe ini punya panggung di kalangan car enthusiast. Mobil apa itu? Ya, apalagi kalau bukan Mitsubishi Eclipse yang berwarna green Kawasaki ini. Oh iya, ada trivia menarik nih dari Universal Studio mengenai mobil yang akhirnya digunain oleh main karakter mereka. Jadi aslinya mobil Mitsubishi Eclipse ini adalah milik orang car enthusiast yang sekaligus car modifier senior, John Lepid namanya. Yang pada awalnya tuh Eclipse ini berwarna dark green dan ya tentu aja tanpa body kit. Ya kemudian oleh dia itu dimodifikasi secara tampilan dengan menambah body kit, merubah tata letak rear spoiler, sampai akhirnya disewa oleh Universal Studio untuk take a shoot film Fast and Furious. Oke, dan Mitsubishi Eclipse ini yang digunakan oleh Brian O'Connor ya, ini adalah merupakan Mitsubishi Eclipse generasi kedua yang bertipe GST, yang artinya Eclipse ini memiliki mesin 2,0 liter dengan maksimum power di 210 horsepower dengan bantuan turbocharge tentunya ya. Dan mobil ini realnya dipasarkan oleh Mitsubishi mulai tahun 1995 sampai dengan 1999. Nah, itu dia tadi histori dari sisi satu banding satunya. Sekarang yuk kita bahas di dunia Hot Wheels-nya ya. Dimana casting ini pertama kali dibawa ke ukuran mainannya ya di tahun 2019 kalau nggak salah, oleh The Legend of Mark Kevin Jones lewat series Fast and Furious Original Fast. Ya itu premium ya. Oke, bentar, ini gue buka dulu biar kita bisa langsung kepoin detailnya kayak apa sih sebenarnya. Oke, kita langsung lihat aja nih detail dari casting regular special card ini yang rilis di tahun 2023 ini gitu ya. Oke, sebenarnya tuh secara detail di bagian front hood covernya ya, ini front hood covernya kan polos ya. Versi Hot Wheels ini nggak mirip 100% dengan yang ada di film, karena letak perbedaannya ada pada stiker sponsor pada front hood cover, under grill ya, di under grillnya. Bentar, mana sih kameranya? Nah ini dia under grill ya, ininya harusnya ada tulisan lagi nih gitu ya, sponsor-sponsor yang memang melekat di bodinya gitu. Dan beberapa logo emang nggak dibuat mirip gitu ya. Nah tentunya di rear spoilernya juga nih nggak mirip gitu dengan yang ada di film. Oke, pada casting regular card ini Eclipse yang di saat ini yang ada di tangan gue ini bagian rim 10 mili ya, dan ini bertipe 10 spoke, kodenya adalah 10 SP kalau di dunia Hot Wheels. Oke, dan ini berclear chrome lip ya, lumayan cakep sih. Tapi kalau ya karena ini reguler ya, kalau ketika kalian loose ini sering dipegang-pegang pasti chrome-nya akan hilang seiring waktu. Oke, dan seri Fast and Furious regular card ini adalah sebenarnya merupakan Eclipse keempat yang dirilis oleh Hot Wheels. Oh ya, cerita dikit deh mengenai Mark Jones. Dia itu bisa dibilang desainer awal-awal Hot Wheels yang gue tahu dia udah ngedesain di Hot Wheels bahkan mulai dari tahun 1993. Dengan hasil casting pertama dia adalah Pipe Jammer yang dirilis di tahun yang sama, di tahun 1993. Dan di tahun 2009 orang ini cabut dari Hot Wheels untuk kerja di Matchbox ya, di Matchbox untuk ngedesain The Real Working Rig Series ya, dan juga Skybuster Line. Nah kemudian sampai akhirnya orang ini balik lagi ke Hot Wheels tahun 2015 dan secara full menangani lini Real Rider atau premium ya di sini nyebutnya, dan karakter special card. Nah kayak gini-gini nih special card. Untuk detail lanjutan mengenai desainer di Hot Wheels akan gue buat videonya sendiri nanti ya, kalau gue ingat. Oh iya, satu lagi nih fakta yang nggak banyak orang tahu soal Eclipse Gen 2 bikinan Mitsubishi ini. Nyadar nggak sih kalian
Kalau di film Fast and Furious pertama itu mobil yang dipakai adalah setir kiri. Lah, kan JDM setir kanan semua. Kenapa Eclipse malah setir kiri? Nah, kalau ditelusurin lebih lanjut gitu ya dari sejarahnya, nah ternyata Eclipse series mulai dari gen pertama itu diproduksi oleh DSM atau Diamond Star Motors kalau nggak salah, yang merupakan produk hasil kolaborasi Mitsubishi Motors dengan Chrysler Corp di Amerika. Yap, itu dia tuh yang menjadi penyebab Eclipse secara officially adanya cuma setir kiri. Karena memang hasil produksi market Amerika. Ya kalau kalian nemuin ada Eclipse yang setir kanan, ya udah dipastikan kalau itu adalah hasil convert di luar pabrikan. Dan kalau kalian ke Jepang pun gitu ya, car enthusiast di sana tuh juga bisa dibilang nggak banyak yang berani ngoleksi Eclipse. Ya karena mobil berlayout setir kiri itu punya pajak berkali-kali lipat lebih besar dong dibanding mobil setir kanan. Gitu. Oke. Ini ya Hot Wheel-nya dari 1:64 ya, semoga benar ya ini skala aja 1:64 karena Hot Wheel sering bikin skala sendiri sih, kadang tiba-tiba di 1:59 dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa tipe yang tepat gitu di 1:64. Ini reguler yang sempat jadi rebutan ya para diecaster di Indonesia. Untuk Special Card tahun 2023 masuk di seri Fast and Furious Regular Special Card seri pertama. Nah ini dia serinya, seri pertama. Totally sampai video ini dibuat, Hot Wheels sudah membuat sampai ke seri ketiga. Dan ini adalah seri pertama. Nah seri pertama, hero-nya tuh yang paling diburu itu ada 3 ya, tentu saja si Mitsubishi Eclipse, Nissan Silvia S15 Mona Lisa, kemudian Toyota Supra yang berclear totally black. Ini akan kita akan bahas di video terpisah gitu ya. Oke, ini SNI dan ya beginilah detail kart di belakangnya. Gitu. Nah, itu dia. Ini detailnya cukup bagus ya, sampai dia plat nomornya juga tercetak ya, walaupun nggak terlalu detail amat. Nah kayak gitu, cukup menghibur lah untuk fanboy Fast and Furious. Ini full lampu, nggak pakai mika ya lampunya, lampu depan dan lampu belakangnya gitu. Body kit yang kelihatan emang gombrong banget gitu ya, kelihatan kesan kayak mobil ini sporty parah gitu deh. Kayaknya itu dulu hal yang bisa gue bahas mengenai Mitsubishi Eclipse tahun 1995 ini. Apabila kalian merasa video-video gue bermanfaat atau paling enggak lumayan buat disimak di waktu senggang kalian, kenapa juga kalian gak subscribe ke channel ini? Oke, videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye.